STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati, Kota Banda Aceh. Inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, sahabat belajar ilmu Islam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua dalam program live podcast sore kali ini di edisi 14 Muharram 1443 Hijriah, sekaligus bertepatan pada tanggal 23 Agustus tahun 2021. Dan seperti biasa, kami ingatkan kepada semua pendengar kami yang ada di Kota Takengon, ya, terutama yang sedang mendengarkan kita melalui siaran di Radio As-Sunnah 91,4 FM dan Radio Al-Kans di 106,1 FM yang ada di Kota Langsa, maupun pemirsa STA TV untuk dapat mengirimkan beberapa pertanyaan di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram, atau juga boleh melalui WhatsApp di 0852 1414 2314. Insya Allah sore ini kita akan ngobrol santai, penuh ilmu, dan insya Allah berfaedah tentunya ya di podcast 96,1 FM. Dan walhamdulillah kali ini kita sudah kembali ditemani oleh salah satu guru kita, ada Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ustadz? Bikhair Ustadz. Terima kasih nih Ustadz atas kehadiran dan kesempatan waktunya. Masya Allah Ustadz, senang sekali kita bisa kembali ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz. Nah, mungkin ada yang pengen kita utarakan dengan Ustadz sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yang ingin kita bahas seputar apa yang sedang terjadi viral di sepekan belakang Ustadz, tentang child free atau menikah tanpa ingin punya anak. Ini seperti konsep gaya hidup yang sedang banyak dibicarakan Ustadz, di mana child free ini sendiri salah satu pilihan tidak ingin punya anak setelah menikah Ustadz. Nah, mungkin Anda pernah dengar tuh Ustadz, ada sebuah cerita dari Umar bin Khattab. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab itu dihadapkan pada seorang ayah yang sedang menyeret putranya dan menyatakan bahwa putranya adalah anak durhaka. Namun ketika Umar bertanya pada sang putra, ternyata si ayah seringkali memukuli istrinya dan tidak memberikan hak anak-anaknya. Nah, berarti secara otomatis Ustadz, untuk menjadi seorang ayah ternyata memang gak mudah Ustadz ya. Nah, mungkin jauh sebelum kita masuk ke dalam tema kita Ustadz tentang child free ini sendiri Ustadz, dari kisah Umar tadi, apakah seorang muslim itu boleh mengambil pilihan hidupnya untuk memilih child free ketika sudah menikah nanti bersama pasangannya Ustaz? Mungkin petunjuknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang hukum di dalam Islam, apakah boleh seseorang memilih pilihan untuk tidak punya anak ketika dia telah menikah, mungkin kita perlu mengkaji kembali tentang apa sebenarnya Islam itu sendiri. Apakah Islam hanya membahas tentang sholat, membahas tentang puasa, membahas tentang zakat, dan ini masalah sudah cukup sering kita sampaikan di kajian-kajian kita. Islam itu bukan hanya agama yang mengatur tentang interaksi seorang manusia dengan sang pencipta, tapi Islam juga mengatur bagaimana kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri. Iya, makanya di dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, innad din mabniun alal masalih wa takmiluha, bahwasanya agama itu dibangun di atas maslahat dan untuk menyempurnakan maslahat-maslahat yang ada. Dan juga agama itu adalah menutup segala pintu-pintu kejelekan dan menyedikitkan kejelekan itu sendiri. Jadi apa saja hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu adalah maslahat untuk manusia. Allah yang menciptakan kita,
Iya. Dan Allah pula yang mengatur kita dengan aturan-aturan. Dan saya yakin semua orang sepakat dengan kaidah ini. Ketika kita berbicara tentang mobil, kita akan berbicara negara Jepang, kita akan berbicara negara Jerman. Ketika kita berbicara tentang kesehatan juga kita akan berbicara Jerman. Kenapa? Karena memang mereka orang yang ahli. Ya, nggak ada orang ketika membahas mobil, udah kita bicara mobil bicara Arab Saudi. Kita bicara mobil kita bicara Somalia, enggak. Kalau ketika berbicara mobil pasti yang akan dibicarakan adalah negara-negara yang memang mereka terkenal dengan produsen mobilnya. Kan seperti itu. Ini kan standar manusia menilai sesuatu. Ya, nah begitu juga keyakinan tadi harus lebih yakin lagi Allah yang menciptakan kita. Ya, dan Allah yang lebih tahu maslahat yang paling besar untuk kita. Ya, dan maslahat itu telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam syariat-syariatnya. Tapi sebelum kita berbicara syariat tersebut, para hadirin dan hadirat, kita ingin berbicara sedikit tentang logika kita, tentang pikiran kita manusia. Yang menunjukkan bahwasanya pikiran kita adalah pikiran yang sangat terbatas. Baik. Sekian puluh tahun yang lalu, ketika kita berbicara file, apa yang diinginkan dengan file? 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, ya ketika kita berbicara file, kita akan berbicara tentang lebaran-lebaran yang sangat tebal. Ya, lebaran-lebaran tebal. Nah sekarang file itu cukup dikirim dengan hitungan detik lewat email, ya dengan PDF-nya lewat email ataukah lewat Bluetooth atau yang semisalnya. Ya ini kan sesuatu yang mungkin 20 tahun lalu terpikir mengirim email, mengirim file yang begitu tebal seperti ini atau kitab yang begitu tebal, hitungan detik. Sampai ini nggak logis. Itu kan pikiran manusia. Ini menunjukkan manusia itu akan memikirkan sesuatu terbatas apa yang dia lihat di depannya. Ini menunjukkan keterbatasnya pikiran manusia. Type 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu saya bercerita misalkan, nanti ada sebuah alat, saya berbicara dengan seseorang yang ada di Amerika. Kita berinteraksi, bisa melihat wajah, dia bisa mendengar lihat wajah saya bisa melihat wajah dia bisa mendengar saya bisa mendengar dia. Iya, 20 tahun yang lalu saya menyampaikan ini. Kira-kira logis nggak buat manusia? Gimana? Nggak mungkin kayaknya kita bisa lihat wajah langsung, kita bisa mendengar satu di Aceh, satu di Amerika. Ini nggak logis. Tapi sesuatu itu ada hari ini. Ya ada. Berarti menunjukkan memang pikiran manusia itu terbatas. Iya. Ada hal-hal yang dia pengetahuan itu sesuatu yang memang terkadang umurnya itu terlalu muda dibandingkan dengan akal dan pikiran manusia. Nah apabila itu perkara dunia, kondisinya demikian lah, bagaimana lagi sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ adalah maslahat. Ketika seseorang tidak memandang maslahat, berarti memang otaknya masih cetek. Otaknya itu goblok. Ya, orang yang memang pandangannya ya sebatas 2 meter yang ada di depannya. Ya, ini yang harus kita fahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang syariatnya, Allah mengatakan hayatun. Dia itu merupakan kehidupan bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Jadi syariat Allah, ketetapan Allah itu akan dianggap hebat itu oleh orang-orang hebat. Demikian Allah kabarkan. Oleh orang-orang yang mereka memiliki hatinya hidup. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah mati, tai kambing itu dianggap oleh dia es krim Walls atau yang semisalnya. Mohon maaf saya sebut merek. Ya, tetapi es krim yang paling mahal, yang paling lezat itu dianggap kotoran. Begitulah ketika manusia memiliki hati yang rusak, dia akan memandang dengan pandangan yang terbalik. Ya, makanya Allah menyebutkan itu merupakan kehidupan bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu memang hanya bermanfaat bagi orang-orang hidup saja. Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga tentang keindahan syariat. Ya, Islam di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikum umamun yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang lembut dan wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak. Karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian di yaumil qiyamah. Ini syariat.
Jadi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya pernikahan supaya ada keturunan. Ya. Iya, waktu itu dari hadis Maqil bin Yasir radhiyallahu taala anhu, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, "Ya Rasulullah, saya akan menikahi seorang wanita yang memiliki nasab yang bagus, memiliki kecantikan, tetapi dia tidak bisa punya anak. Apakah saya menikah dengan dia?" Kata Rasulullah, "Jangan." Kemudian datang yang kedua. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya. Kemudian juga Rasulullah melarangnya. 3 kali dia bertanya kepada Rasulullah, "Ini nasabnya bagus, wajahnya cantik ya Rasulullah. Apakah boleh saya menikah dengan dia?" "Jangan," kata Nabi. Rasulullah tetap mengatakan, "Tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirum bikum umamun yaumil qiyamah." Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang lembut, wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian nanti di yaumil qiyamah. Jadi di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya adanya pernikahan, yaitu supaya adanya keturunan. Adanya keturunan. Dan ini secara fitrah manusia. Ketika dia menikah itu pasti dia ingin punya anak. Ini fitrah manusia. Mau dia orang kafir, bahkan orang yang gak punya syahwat dengan perempuan, kawin sesama jenis, dia adopsi anak. Karena dia sadar dia gak bisa punya anak. Karena kawin sejenis. Ada fitrah masih dalam hatinya supaya punya anak. Iya, benar. Tetap diadopsi anaknya atau entah bagaimana dia buat, yang penting dia bisa punya anak. Ini fitrah. Fitrahnya masih ada sebagiannya. Ya walaupun sebagiannya sudah hilang. Iya, jadi saya nggak tahu ya, karena ini masalah yang baru muncul, karena dan saya ini datang orang-orang dari orang liberal. Ya memang ya orang liberal tuh ya namanya bangkai ya. Bangkai itu akan suka dengan bangkai. Nggak mungkin dia nggak kalau kita hidangkan sesuatu yang lezat, nggak mau dia. Iya, ya seperti madu, karena madu itu sesuatu yang bermanfaat. Pasti dia akan mencari yang indah-indah. Pasti dia akan mencari yang baik-baik. Dan juga akan melahirkan yang baik. Ya tapi kalau dia tuh bangkai atau sesuatu yang najis seperti babi, ya yang dia makan kotoran, ya memang cocoknya ke situ dia. Ya, nah kemudian mungkin saya tidak membaca apa maksud mereka. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dengan tidak punya anak tersebut? Ya, apa yang mereka inginkan? Itu mungkin kita pengen tahu ya. Apa sebabnya? Oh sebabnya ini, oh sebabnya ini. Ya nanti kita akan bisa melihat ternyata ya tujuannya lah tujuan yang jelas terlarang dalam syariat. Nah berarti jadi kayak apa ya Ustaz ya? Kalau ada yang bilang rezeki itu udah Allah yang atur. Ya. Tapi pas Allah bikin aturan tentang sesuatu yang memang sudah disyariatkan, justru banyak yang melanggar Ustaz ya. Dan bikin aturan sendiri. Nah, ini pernah juga nih Ustaz, ada salah seorang public figure juga pernah mengungkapkan kalau keputusannya untuk punya anak itu tergantung punya anak. Ya, ingin punya anak tergantung dari bagaimana pasangannya dan gak mau memaksakan Ustadz. Ya. Dan bisa dibilang mereka lebih memilih child free ini karena mereka menganggap bahwa ini adalah hak setiap perempuan dan pasangannya. Ya. Karena ada beberapa kasus pilihan child free ini bukan berarti egois dan katanya bisa menjadi pilihan yang bijak dan terbaik. Tapi jika memang merasa belum atau tidak mampu memberikan hak mereka, apakah kita dianggap tidak normal kalau memilih untuk tidak punya anak Ustaz? Nah mungkin yang jadi pertanyaannya adalah apakah ini bertolak belakang dengan ajaran syariat Islam Ustaz? Sebelum kita berbicara tentang syariat Islam, dan kita sudah menyinggung tadi sedikit ya, apa yang menyebabkan mereka tidak ingin punya anak? Apa yang bikin kita tahu kenapa mereka nggak ingin punya anak? Ya bisa jadi faktor terbesarnya karena tidak menemukan kebahagiaan Ustaz. Jadi ada beberapa statement yang sering anak pernah dengar bahwasanya dengan adanya anak itu merenggut kebahagiaan mereka seperti waktu, kemudian keuangan. Lah dia lahir di dunia ini gimana? Nah itu dia Ustadz. Berarti yang harus dia kita luruskan sebagai biang keroknya kan begitu seperti itu. Dan justru hari ini malah mereka menyatakan pernyataan seperti itu dan mengajak orang lain untuk bisa support sama Chelsea ini sendiri Ustaz. Ini gimana nih Ustaz? Jadi ini orang-orang bahlul, orang-orang goblok yang saya rasa ada tokoh-tokoh kafir yang berbicara tentang konsep-konsep seperti ini. Yang namanya bangkai pasti akan cepat untuk memakan bangkai tersebut. Nabi SAW
menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya umat ini akan mengikuti umat yang terdahulu sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Dan kalau seandainya umat terdahulu masuk, umat terdahulu masuk ke dalam sebuah lubang biawak, maka niscaya mereka juga akan masuk ke situ. Ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi atau Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi SAW. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan kalau seandainya orang-orang kafir sana mereka makan tai unta atau makan tai kotoran anjing misalnya, maka akan ada orang Islam mengatakan tai anjing unta ini sangat lezat sekali. Subhanallah. Begitulah pengikutan orang-orang orang-orang yang tidak jauh dari sentuhan agama, sentuhan dari iman yang sahihah, ya, dengan bangkai-bangkai yang memang ditelorkan oleh orang-orang kafir itu sendiri. Nah, di dalam Islam sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat, para hadirin dan hadirat, sudah kita sebutkan tadi di awal, ada maslahat yang besar yang diinginkan di situ. Ya, dengan adanya anak. Ya, ini adalah sebuah fitrah manusia, ini sebuah kebahagiaan. Ini sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Kita ketahui para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang mereka menginginkan akhirat. Manusia-manusia yang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ya, kehidupan yang mereka hanya sekedar lalu, dan cita-cita mereka dan keinginan-keinginan mereka adalah akhirat, untuk bertemu dengan Allah. Tetapi bersama dengan itu, di antara dunia yang ada di muka bumi ini, ya, dari sekian banyak dunia yang mereka minta adalah anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Robku, berikanlah keturunan kepadaku seorang anak yang soleh. Ya, Nabi Ibrahim kenapa meminta anak? Padahal anak inilah dunia yang dia akan ditinggalkan. Dan anak juga akan meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak akan abadi. Yang abadi itu surga. Kenapa Nabi Ibrahim nggak minta surga saja? Kenapa beliau meminta anak? Karena itu merupakan fitrahnya manusia. Yang namanya manusia, dia menginginkan dan melihat ada orang yang akan mewarisi dirinya. Ada darah dagingnya yang menglahir di muka bumi ini. Ya, ini fitrah. Mau Islam, mau dia kafir, mau dia, kecuali memang sudah nyeleneh, syad, orang yang sudah betul-betul menyimpang, maka hilang fitrahnya. Ya, ini yang pertama. Taib. Kedua, Nabiullah Zakaria alaihissalam berdoa juga kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Zakaria memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih, dan aku tidak pernah sama sekali kecewa berdoa kepadamu. Ya, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kondisi dan keadaan istrinya sudah mandul, ya, fahabli min ladunka waliya. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan untukku, yang dia akan mewarisiku dan mewarisi dari ahlu Yakub, dari keluarganya Yakub. Ini Nabi Rasul. Ya, ini menunjukkan kepada kita, memiliki anak adalah sebuah anugerah. Di dalamnya ada manfaat yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Ya, pertama, ya, dia telah menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia telah membuat kehidupan manusia itu hidup di muka bumi ini dengan adanya keturunan yang akan lahir di muka bumi ini. Yang ketiga, harta yang dia peroleh, harta yang dia dapatkan, di antara yang paling mulia ketika dia mengeluarkannya adalah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, ketika anak-anak soleh yang dia lahirkan itu akan menjadi sebab mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, akan mengalir pahalanya tersebut kepada orang tuanya ketika mereka berada dalam kuburnya. Dan kelima dan selanjutnya, anak itu akan menjadi pendompang bagi orang tuanya ketika orang tuanya sudah lemah, ketika orangnya sudah tua. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali anak-anaknya. Jelas. Jadi ketika Islam menghasung untuk punya anak, juga Islam menghasung untuk apa? Untuk membentengi agar anak itu menjadi anak yang baik. Ya. Bukan anak yang keluarnya juga bangkai yang tidak mengurusi orang tuanya karena memang tidak terkena tersentuhan dengan agama. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya,
orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, pasti dia menginginkan sesuatu yang bersih pula. Tapi ketika seseorang menginginkan sesuatu yang jelek atau hatinya jelek, maka dia pasti memilih sesuatu yang jelek pula. Nah sekarang apakah boleh seseorang memilih? Pertama, kalau seandainya dia memilih dia tidak punya anak karena dia sakit, atau dia akan memberikan mudarat untuk kesehatannya karena dia ada sesuatu, maka tidak ada masalah pilihan ini. Tapi kalau seandainya dia nggak pengen direpotkan, terus ente pikir kalau kawin ente nggak repot, ya ente harus diatur-atur oleh suami ente. Ya ente nggak bisa berkomunikasi dengan semua orang, nggak bisa bergaul dengan semua orang, nggak ada kebebasan. Ente pasti akan diikat. Ketika ente punya suami, nggak mungkin ente bebas. Ya, jadi tidaklah mereka lari dari sesuatu kecuali mereka jatuh dari apa yang mereka lari. Pinginnya nggak ingin terikat. Lah sekarang dia terikat. Terikat nggak dia sekarang? Dia terikat. Terus kedua dia bekerja. Ketika ente bekerja, digaji ente setiap bulan dalam pekerjaan ente, ya apakah ente bisa bebas di situ? Ya mau masuk kerja jam 10, masuk kerja jam 1, masuk kerja jam keluar nanti keluar kerja masuk setengah jam keluar, nggak bisa kan? Ada ikatan-ikatan ente diikat di situ. Terus ente bermedia sosial. Ente bermedia sosial punya kebebasan nggak ente? Ya ketika ente bermedia sosial ente nggak punya kebebasan, ente akan dibully, ente akan di ini, ente akan di itu. Ya pasti manusia hidupnya itu pasti akan diikat dengan ikatan-ikatan. Tidak akan mungkin dia tidak akan punya ikatan dalam kehidupannya. Ente tinggal di negara Indonesia. Ya ente sekarang mau pergi dari Aceh atau dari mana pergi ke Jakarta. Ada nggak kebebasan ente di situ? Nggak bebas ente. Ente harus PCR. Ya ente harus punya vaksin. Ya udah sekalian jangan tinggal di sebuah negara yang ente punya aturan, nggak punya kebebasan ente di sini. Mau makan di mall cuma 20 menit. Iya, mau punya mobil harus bayar pajak. Bangun rumah harus urus IMB. Ada ikatan-ikatan. Nggak mungkin wahai goblok ente itu hidup tanpa ada ikatan. Ente kan diikat, nggak punya kebebasan. Kecuali ente tinggal di hutan, nah ente kompromilah sama harimau di sana. Saya pengen bebas-bebas harimau, boleh nggak? Nggak diterkam ente mati di sana, kan begitu. Jadi logika manusia itu bahlolnya itu luar biasa. Tapi karena memang yang mendengar bahlol sama bahlolnya, wah ini sebuah hal yang luar biasa. Kita pengen bebas, kita pengen ini, kita pengen itu. Dia nggak sadar banyak hidup-hidupnya diikat oleh manusia. Tapi ketika diikat oleh Allah dia tidak mau. Jadi menunjukkan apa? Karena memang hatinya itu sudah jelek. Yang jelek itu akan condong kepada kejelekan. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Dan kami ingatkan kepada sahabat pendengar 96,1 FM yang ingin mengirimkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini, boleh langsung bergabung bersama kami ya di 0852 77323266 untuk via telepon, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0852 14142314. Mungkin sembari kita merangkum tadi apa yang dikatakan Ustadz, bahwasanya Chalfiri dan fitrah manusia ini sendiri sebenarnya anak-anak ini justru adalah permata hati Ustadz ya. Dan juga kebahagiaan bagi mereka yang masih berada dalam fitrah. Sebagaimana Allah berfirman, dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang, dan itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik ya, yaitu surga. Quran surah Ali Imran ayat 14 Ustaz. Nah kita merujuk kembali Ustaz sama sebuah pertanyaan lagi nih Ustaz. Mungkin kalau tadi secara hadis-hadis dan juga dalil-dalil sudah cukup banyak Ustaz ya menjelaskan bahwasanya justru dengan ada anak ini makin banyak rezekinya Ustaz ya. Nah ini Ustaz yang mau kita tanyakan lagi Ustaz, bagaimana cara kita supaya kita tidak mudah ikut terpengaruh dengan tren child free ini sendiri Ustaz? Mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi seperti mendoktrin orang juga, brainstorming mungkin Ustaz. Apalagi ditambah ada beberapa pasangan di luar sana mungkin yang hari ini masih belum memiliki keturunan. Nah bagaimana supaya kita tidak mudah terpengaruh Ustaz? Pertama kita perlu ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dikecualikan di sana. Ya mereka masih memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang fitrah, jiwa yang sehat. Yang mana jiwa yang sehat dan bersih tersebut akan selaras sesuai
berjalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu lari kepada hati kita. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita dengan bebasnya media, ya, bebasnya komunikasi, ya, dan kita berada di tangan kita sesuatu yang bisa diakses apa saja. Ya. Maka kita harus memilih-milih apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Karena hati ini ketika dia tidak memilih-milih apa yang didengar, apa yang dia baca, maka ini akan memberikan pengaruh efek yang jelek bagi hati itu sendiri. Mungkin ketika pertama muncul, masa kayak gitu, masa kayak gini, masa kayak gitu. Tapi ketika sudah sering dia dengar hal-hal saya begini, alasan-alasan argumentasi, dan terlebih dia tidak punya benteng dalam ilmu agama, maka akan mudah sekali terseret dengan hal-hal yang seperti ini. Maka di antara yang terpenting, dia bentengi dirinya dengan ilmu agama, dia bentengi dirinya dengan Al-Quran, dia bentengi dirinya dengan sunnah Rasulullah SAW, dia bentengi dirinya untuk mempelajari Islam secara kafah, sehingga dengannya dia akan bisa mengetahui mana yang jelek dan mana yang buruk. Ya, kemudian selanjutnya dia harus seperti yang saya sebutkan tadi, dia harus memilah dan memilih apa yang dia dengar, apa yang dia tonton. Ya, jangan dia sembarangan untuk menonton atau mendengar yang itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi hati seseorang. Ya, jangan sampai sesuatu yang itu didamba-dambakan oleh seseorang kemudian dia akan menjadi celaka. Ya, dia kebayang nggak ketika dia nggak punya anak, ya, karena dia memerangi anak itu sendiri. Ya, dia memerangi anak itu sendiri. Kalau misalnya anaknya sempat hidup, ya, kemudian dia tahu ibu dan bapaknya itu ternyata nggak pingin dia lahir di situ. Gimana kira-kira perasaan seorang anak? Bukankah Anda juga telah menutup kebebasan bagi anak untuk hidup? Ya. Betul atau tidak? Betul. Dia telah mengunci kehidupan orang yang pengen hidup. Ya. Ya, berarti ya sudah, ketika Anda menggunakan logika Anda, akal Anda, kebebasan Anda, disitulah Anda akan mengikat sekian banyak kebebasan. Dan berapa banyak dokter kandungan yang dibuat rugi, kan gitu. Berapa banyak dokter anak yang dibuat rugi. Berapa banyak dokter yang sudah capek, lelah bekerja, lelah untuk kuliah, sekolah sampai puluhan tahun untuk mempelajari sel telur, ya, supaya gimana sel telur itu bisa berkembang dan sebagainya. Dia sudah punya alat di rumah sakitnya, ya, supaya orang bisa hamil, bisa begini, bisa begitu, hilang sudah. Ini kan itu sudah mengikat kebebasan orang. Iya. Ya, seperti makanya mau nggak mau ketika Anda hidup bersama manusia, Anda berstatement sesuatu, ya, Anda juga telah mengikat kebebasan orang lain. Makanya caranya tinggal di hutan Amazon, terserah ente mau buat apa di sana. Baru ente tidak akan mengikat kebebasan orang. Ya, ente bebas ente sendiri, tapi dengan statement ente mengajak orang lain akan mengukung kebebasan orang. Pasti. Nah, Tamam Ustaz, ini juga ada salah satu yang sudah masuk pertanyaan kita di WhatsApp, ya. Pertanyaannya gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kajian interaktif child free. Ustaz, bagaimana jika kita sudah mempunyai 2 anak namun mengambil keputusan bahwa tidak ingin punya anak lagi dengan menggunakan alat kontrasepsi? Bagaimana hukumnya Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara penguat apa yang kita bahas tadi, ada seorang sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu, beliau ingin tabatul. Tabatul itu adalah seseorang yang memotong sesuatu di kemaluannya supaya tidak ada syahwat, dan dilarang oleh Nabi SAW tabatul tersebut. Ya, dan ini apa sebab larangan Nabi SAW? Di antara sebabnya akan menghalangi daripada keturunan. Iya. Nah, sekarang kita harus membedakan antara menghalangi keturunan, menutup adanya keturunan dengan mengatur keturunan. Mengatur keturunan itu hal yang dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, misalnya anaknya perlu dididik dulu, nanti dia punya anak yang kedua, dan kemudian dia pingin dulu agar anaknya itu bisa diatur, bisa dididik dengan baik, bisa diberikan kesehatan atau gizi yang baik, sehingga diatur. Ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Dia mengatur, nggak ada masalah. Di antara dalilnya waktu itu para sahabat Rasulullah SAW mereka izal, yaitu izal itu mereka nembak luar. Ya, mereka tidak memasukkan mani ke dalam kemaluan, tapi mereka keluarkan. Dan Al-Quran turun pada waktu itu, dan Nabi SAW tidak melarang perbuatan tersebut. Ini menunjukkan hal yang dibolehkan. Tetapi untuk mengatur
untuk membatasi keturunan atau bahkan tidak punya keturunan sama sekali, maka ini adalah perkara yang haram hukumnya, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau seandainya yang kau katakan saya takut nanti dia tidak bisa memberikan rezeki kepadanya, lah ente sudah hidup sebesar ini, siapa yang kasih rezeki ente? Siapa yang kasih rezeki ente? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin semua kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya dia mati kelaparan, memang di situ sudah habis jatah rezekinya. Orang hidup sebelum masa pandemi, ini uang segini sulit sekali hidup. Ini kalau seandainya naik sedikit saja barang kita nggak bisa hidup lagi. Kan begitu kan? Dia bisa bekerja, nggak ada pandemi, nggak ada pembatasan. Ini kalau naik sedikit saya nggak bisa hidup. Ini sekarang pandemi, kerja sulit, lain sebagainya. Tapi manusia juga hidup. Ya walaupun mungkin hidupnya nggak senyaman dulu, susah tapi tetap hidup. Saya jarang mendengar ya ada orang Indonesia mati massal karena kelaparan. Nggak ada. Ini menunjukkan apa yang Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rezeki. Faham maksud saya? Iya. Ketika sebelum masa pandemi ini, kalau uang penghasilan saya sekian, kalau barang naik sekian, maka ini tidak akan mungkin saya bisa hidup lagi, tidak mungkin saya bisa menafkahi keluarga saya lagi, nggak mungkin saya bisa begini. Ini sekarang bukan naik sedikit, semuanya ambruk. Semuanya hancur-hancuran. Iya, barang naik, omset nggak ada, pekerjaan sulit, tapi juga bisa hidup. Alhamdulillah. Walaupun mungkin tadinya sering makan ini, sekarang tapi tetap makan kan? Iya. Tetap hidup. Ini semuanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga merujuk pada satu pertanyaan lagi Ustadz nih. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang seseorang yang merasa dirinya tidak harus menikah karena keterbatasan fisik yang ia miliki seperti mengalami kelainan tertentu, Ustadz? Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, penyakit, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamanya obatnya. Ya. Nah, kalau seandainya itu merupakan dia misalnya penyakit fisik, dia misalnya buta atau misalnya dia bisu dan lain sebagainya, alhamdulillah di sana juga ada wanita-wanita yang mereka siap untuk menerima seorang laki-laki yang buta. Ya. Juga di sana ada wanita-wanita yang siap menerima seorang suami yang bisu dan misalnya. Ya. Kalau seandainya diinginkan cacatnya adalah cacat seperti ini, ya, baik, maka ada. Yang penting dia berhusnudzon sama Allah dan dia selalu berusaha. Nah, kalau seandainya misalnya diinginkan sesuatu, misalnya mohon maaf tidak ada kecondongan kepada seorang wanita, ya, punya sesuatu hal yang dia tidak bergairah kepada wanita. Nah, ini hal seperti ini, pertama kita harus memahami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Dan fitrah di sini di antara maknanya adalah fitrah dalam Islam, dan juga maksud daripada fitrah kecondongan seorang laki-laki kepada lawan jenis atau seseorang kecondongan kepada lawan jenis. Ini fitrah yang Allah berikan. Ya. Nah, ketika kemudian dia ada kecondongan kepada sesama jenis, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sakit. Ya, karena kalau seandainya itu disebut sakit, Rasulullah telah mengatakan hadis yang saya sebutkan tadi, tidak ada seseorang, ya, tidak ada satupun penyakit kecuali bersamanya dengannya Allah akan menurunkan obatnya. Maka dia mencari obat. Ya. Ya, tidak bisa seorang belasan yang dari D-nya, dari sononya, memang seperti itu, tidak. Anda jangan mengatakan hal-hal yang konsekuensinya berat di situ. Ya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, ada kecondongan. Ya, ini berarti penyakit. Ya. Ya. Dan penyakit itu mungkin banyak sebab. Apakah mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya dan lain sebagainya. Ya, maka dia harus obati hal seperti ini. Ya. Atau yang kedua, itu merupakan lifestyle, gaya hidup, pergaulan, pertemanan, ya, atau tontonan atau lain sebagainya, yang kemudian memalingkan kecondongan dia dari fitrahnya kepada yang menyimpang. Maka dia harus meninggalkan akhlak-akhlak seperti itu. Dia meninggalkan teman-teman yang mengarah ke sana. Ya. Dia meninggalkan komunitas-komunitas yang memang arah ke sana. Dia meninggalkan tontonan-tontonan yang menggiring dia ke sana.
Ya, kalau itu adalah bentuknya lifestyle hidupnya, maka dia tinggalkan itu semuanya karena Allah. Kalau dia ingin sembuh. Ya. Tapi kalau seandainya dia ingin sembuh, dia berusaha untuk mengobati dirinya, tapi dia tetap dengan pergaulan seperti itu. Dia tetap dengan komunitasnya, dia tetap dengan tontonannya, maka Anda sendiri yang menjerumuskan diri Anda dalam kehancuran. Anda sendiri yang menjerumuskan diri Anda dalam kerusakan. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang memang perawakan bentuknya seperti wanita, dan dia duduk bersama kaum wanita, dia kumpulnya semua kaum wanita, kemudian ditegur oleh Nabi SAW, dilarang oleh Nabi, tetap dia nggak boleh duduk sama wanita, karena ada kemungkinan yang namanya laki-laki kadang fitrahnya muncul nanti. Iya, karena kecondongan dia kepada lawan jenis. Maka di sini ada usaha yang harus dia lakukan. Dia harus mengobatinya, dia berdoa sama Allah, dia jauhi hal-hal yang bau-baunya seperti itu. Ya, karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dikecondongan kepada lawan jenisnya. Nah, disinilah dia mungkin dengan cara yang lain dia membaca bagaimana tentang dunia mata. Nah, dunia itulah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Dia baca bacaan-bacaan tentang keagungan kemuliaan wanita salehah. Ya, bagaimana keindahan dalam pernikahan, ya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa mengubah kehidupannya. Allah alam. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri Ustadz obrolan kita pada sore ini, mungkin ada pesan atau nasihat sebagai motivasi sekaligus evaluasi yang bisa Ustadz sampaikan kepada kita semua. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin dari kajian kita yang sudah kita sampaikan dari awal tadi, saya mohon maaf mungkin terlalu agak bahasanya ngegas ya zaman sekarang ya. Karena memang kondisinya karena memang kadang kita harus bersikap keras dan berbicara melihat kondisi dan keadaan manusia yang memalingkan dirinya dari sesuatu yang fitrah kepada sesuatu yang lainnya. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari banyak hal-hal yang baru yang terjadi ya di sekitaran kita, hal-hal yang begitu cukup aneh ya, dan sesuatu yang pertama muncul mungkin sesuatu yang diperangi oleh manusia, dan lama-kelamaan ketika hal ini terus bergulir dan tidak diingkari dan kita tidak membentengi diri kita, maka sesuatu yang kedengarannya aneh itu akan menjadi sesuatu yang bagus nantinya. Dan itu kemudian akan menjadi standar modernnya seseorang. Jadi kalau orang modern nanti akan ada suatu saat, ya dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ya tidak ada orang beranggapan orang modern adalah orang yang memberikan kebebasan orang untuk menikah sesama jenis. Tapi sekarang sudah dianggap orang yang modern. Kan ngeri kan? Iya. Jadi orang modern itu adalah orang yang mereka mengakui kehidupan sesama jenis. Itu orang modern. Ya, teorinya orang modern katanya. Ya, padahal ini merupakan teori orang-orang goblok, teori orang-orang yang memang sudah punya penyakit dalam hatinya. Ini juga suatu saat juga akan menjadi, apalagi mereka punya media, mereka public figure, dan mereka juga orang yang punya followers yang banyak, ya otomatis terus dibicarakan, dan ini akan menjadi sebuah konsep suatu saat bahwasannya modernnya seseorang dalam berpikir adalah ketika dia memberikan kebebasan di dalam orang dalam pilihan untuk tidak punya anak. Dan ini juga memberikan pelajaran untuk kita selain dari apa yang saya sebutkan tadi, untuk semangat belajar, semangat menuntut ilmu, membentengi diri kita dengan akidah, dan hati-hati menjadi idola. Hati-hati menjadikan seseorang itu sebagai idola, karena terkadang dia rahimani wa rahimakumullah justru akan memberikan dampak yang jelek dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustadz, kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya, Masya Allah. Semoga kajian kita pada hari ini mendapat keberkahan sekaligus pembuka pintu hidayah untuk kita semua ya. Tidak terasa sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam program kajian podcast untuk sore ini, edisi 14 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 Agustus tahun 2021. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semuanya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kami di 96,1 FM, di 91
di 94,1 FM Radio Asunah Kota Takengon dan 106,1 FM Radio Alkans Kota Langsa. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.